Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa kami mendekati masa Paskah. Nah, hari ini kami merayakan Minggu Paskah keempat yang kita sebut dengan Paskah Letare, Paskah sukacita, Paskah kegembiraan. Karena Tuhan mengintervensi hidup kita dan memberikan keselamatan kepada kita, memberikan pembebasan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami. Semoga terang Kristus bercahaya dalam hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, gereja hari ini dalam Minggu Prapaskah keempat ini yang kita sebut dengan Letare, sukacita, kegembiraan. Kenapa kegembiraan? Kenapa sukacita? Yesus hari ini dalam Injil membebaskan seorang buta sejak kecil. Ya, pasti orang buta itu tidak tahu, tapi Yesus melihat orang buta itu dan kemudian menyembuhkan. Lewat percakapan, dialog yang dimulai oleh para rasul ketika para rasul bertanya, siapa yang salah? Ketika orang buta itu orang tuanya, itu siapa saja. Dan Yesus mengatakan tidak ada yang salah. Tapi supaya kehendak Allah terjadi pada si orang buta itu. Dan itu menunjukkan kepada kita ada banyak hal orang buta, orang difabel, orang cacat yang dulu kita sebut cacat sekarang difabel, ya, yang dimana orang melayani orang-orang tersebut. Berkat mereka juga, ya, maka orang menjadi mempunyai kemampuan untuk melayani, mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Ada begitu banyak kelompok difabel, bisu tuli, buta, ya, kemudian anggota badan tertentu yang tidak dapat berfungsi, autis, etc. Mungkin bisa dimengerti bahwa ada banyak sebab kenapa orang mengalami tersebut, tetapi bukan itu yang terpenting. Tidak ada yang salah, tapi semua supaya kehendak itu terjadi. Dan Yesus sangat luar biasa, dia menyembuhkan orang itu dengan meludah dari tanah dan melumpur lalu dioleskan di mata dan suruh cuci di sungai Siloam dan sembuh. Dan orang yang buta inilah yang kemudian menjadi pewarta kabar gembira. Ia mengalami belas kasihan Yesus, kesembuhan Yesus, dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus sang Mesias dan Juru Selamat. Dan itu menimbulkan kemarahan bagi orang Yahudi. Dan begitulah saudaraku terkasih dalam Kristus, akhirnya yang buta menjadi melihat dan yang melihat menjadi buta. Karena orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi hanya membenarkan hukum bahwa Yesus melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Saudara, apa yang kira-kira menjadi permenungan kita? Jujur kalau kita katakan kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam keterbatasan. Dan itu dilukiskan sebelum Kristus sebagai hidup dalam kegelapan. Dalam bacaan kedua hari ini dia menyatakan bahwa kita sebelumnya hidup dalam kegelapan. Dan setelah Kristus datang memberi terang, maka kita wajarlah untuk hidup dalam terang. Hidup dalam keadilan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Jadi kalau kita ingin menjadi terang, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, pilihlah yang mulia. Pilihlah buah-buah roh yang tidak hanya berlaku untuk di dunia ini, tetapi juga berlaku di surga, abadi, kekal. Ya. Tetapi ketika orang memilih kejahatan, orang memilih kegelapan, maka dia akan juga mengalami penderitaan hidup, ketidakdamaian, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan, baik dalam dirinya sendiri maupun di luar. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan lebih lanjut daripada itu, dia tidak sampai kepada kehidupan bersama Bapa di surga. Dan itulah tugas kita saudaraku terkasih, hidup dalam terang. Kita berani memilih sesuatu yang baik, meskipun kita harus tahu akan mengalami tantangan dan godaan yang tidak mudah. Ya.
Anda dan saya dipilih seperti Samuel memilih anak dari Isai, dari saudara yang lain justru yang dipilih yang bungsu, yaitu Daud. Anda dipilih sekali lagi. We are chosen by Christ to proclaim the good news. Memilih supaya memilih kebenaran, memilih kebaikan, memilih terang. Semoga kita semua pada masa ini Tuhan sendiri telah mengintervensi, ya, ketika si buta sejak lahir itu mengalami kebutaan yang tidak bisa melihat apa-apa, tapi Tuhan bisa membaharui, bisa memulihkan, bisa memperbaiki apa yang kurang. Semoga dalam kelemahan dan keterbatasan kita bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa mungkin sebagian dari kita, maaf kalau dikatakan cacat, maaf, disfabel, katakanlah seperti itu. Tapi itu pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan suatu kebenaran. Kita tahu, misalnya orang menggunakan braille, ya, karena buta. Ya. Orang bisa dengan disfabelnya bisa menyumbangkan sesuatu. Dan ada komunitas-komunitas yang merawat orang-orang yang tidak mampu ini. Itu juga menjadi terang gitu loh. Kegelapan bisa menjadi terang ketika kita memilih. Ya, ada satu kalimat yang bagus sekali saya dengar. Darkness declares the real light. Kegelapan menyatakan bahwa kita butuh terang. Dan kita menjadi terang. Anda, saya, kita semua. Mari kita mulai dari yang kecil dimanapun kita berada, di rumah kita, untuk memilih terang di atas segala kegelapan, untuk memilih kebaikan di atas segala kekurangan, untuk memilih cinta kasih di mana tidak ada cinta kasih, seperti dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, di mana tidak ada kasih, berikan kasih. Ya, semoga Anda dan saya menjadi terang dan memberi kasih dimanapun Anda berada, sekecil apapun, sesulit apapun. Tuhan memberkati Anda semua, dan kita diberi kekuatan untuk sampai kepada yang terbaik. Tuhan berkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.